Halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Skill Cloning yang Overpower part ketiga. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Pada part kali ini diawali dengan nampak Sangwoo yang sedang melihat sekelilingnya. Menurutnya tak banyak orang yang ingin ikut tes menjadi seorang pemburu. Ia melihat seorang perempuan yang sedang mengumumkan pendaftaran untuk ujian lisensi pemburu yang sedang berlangsung di lantai 1 yang akan berakhir dalam 20 menit. Mendengar perkataan perempuan tersebut, Sangwoo ingin hendak ke sana. Tetapi ia merasa gugup. Setelah itu, tampak Sangwoo sedang membuka pintu. Di dalam ruangan tersebut sudah banyak orang yang ingin mengikuti tes lisensi. Dikarenakan seluruh mata tertuju kepadanya, ia pun merasa gugup. Lalu nampak seseorang dari depan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Myongwan, pemburu tingkat C, dan ia menjadi pengawas ujian lisensi. Myongwan berkata, tes lisensi terdiri dari tes tertulis, praktek, dan juga tes bakat. Dan jika ia menemukan orang yang curang dalam tes ini, maka mereka akan langsung mendiskualifikasi peserta tersebut dan tak dapat mengikuti ujian di tahun ini. Dan ia juga berkata bahwa mereka tak pernah memaafkan kecurangan. Setelah itu, menurut Sangwoo, Myongwan memiliki aura yang sangat kuat. Sementara itu, mendengar ketegasan dari Myongwan, semua peserta tampak seperti gugup. Bersamaan dengan itu, tes lisensi pun dimulai oleh Myongwan. Sementara itu, di sisi lain, tampak seorang sedang mengemudi mobil sambil teleponan membahas bisnis mereka. Orang tersebut bernama Kang Cheo. Lalu ia melihat jam tangan miliknya sudah pukul 7:45 menit. Lalu ia berkata sudah waktunya ujian pemburu selesai. Kembali lagi ke Sangwoo yang sudah selesai melakukan tes lisensi. Ia mendapat notifikasi dari gelang miliknya bahwa ia berhasil lulus dan berada di kelas F. Ia tampak kebingungan. Ia pun berkata semua orang mengatakan tes tersebut sangat mudah seperti mendapatkan SIM. Lalu setelah itu tampak Sangwoo sedang berlatih tembak. Ia bertanya kepada seorang trainer berapa lama waktu yang ia dapatkan untuk berlatih di sini. Sang trainer pun menjawab waktu yang didapat oleh Sangwoo untuk berlatih adalah tak terbatas. Lalu ia melakukan tes bakat. Menurutnya ini seperti tes moral untuk anak SD. Setelah itu semua selesai, tampak Sangwoo sedang berjalan hendak keluar gedung. Ia pun merenung memikirkan pekerjaan pemburu. Menurutnya ini tentang mempertaruhkan hidup dan menggunakan senjata. Dan menurutnya apakah aman menjadi pemburu seperti ini? Setibanya di luar gedung, ia melihat orang-orang menawarkan sesuatu. Ia bertanya-tanya apakah mereka dari guild yang ingin merekrut seorang pemburu. Sangwoo pun dihampiri Kang Seo dan berkata selamat karena telah lulus ujian lisensi pemburu sambil menyodorkan kartu nama miliknya. Karena sebelumnya mereka belum pernah bertemu, Kang Seo memperkenalkan dirinya dan berkata kepada Sangwoo, jika Sangwoo membutuhkan peralatan untuk berburu monster, maka ia dapat menghubunginya dan akan dibantu dengan senang hati. Lalu Sangwoo berkata dan berterima kasih kepada Kang Seo. Dan bersamaan dengan itu, Sangwoo mendapatkan notifikasi kembali bahwa skill cloningnya menjadi level 2. Dan sekarang ia bisa mengeluarkan 2 klon sekaligus. Tampak Kang Seo ingin menjelaskan agensi miliknya. Tetapi karena Sangwoo mendapatkan notifikasi tadi, Sangwoo pun langsung berlari pulang sambil berkata ia akan menghubungi Kang Seo kembali nanti. Malam hari pun tiba. Setibanya di rumah Sangwoo,
Tampak Sang Wu sedang duduk dan mengeluarkan cloningnya satu lagi. Lalu klon nomor 2 pun keluar. Di hadapannya sekarang sudah ada 2 klon. Dan Sang Wu tak sabar ingin mencari pekerjaan untuk klon nomor 2. Sambil melihat kartu nama dari Kang Seo, Sang Wu berkata bahwa sekarang ia siap menjadi seorang pemburu. Sementara itu, tampak Kang Seo yang masuk ke dalam mobil miliknya setelah selesai membagikan kartu nama miliknya. Ia berharap orang-orang pemburu menghubungi dirinya, dan ia teringat kepada bosnya di kantor yang ingin bermain licik pada harga dari daftar penjualan mereka. Ia berpikir jika saja ia tahu akan seperti ini, ia akan tutup mulut. Dan tak lama kemudian HP miliknya pun berdering. Telepon tersebut dari Sang Wu, dan mereka membuat perjanjian untuk ketemu di suatu tempat malam itu juga. Setelah itu Kang Seo pun bergegas menemui Sang Wu di sebuah tempat kopi. Tampak Kang Seo sudah masuk ke dalam tempat kopi. Lalu Sang Wu mengangkat tangannya agar Kang Seo mengetahui posisinya. Kang Seo pun segera duduk dan meminta maaf karena telah membuat Sang Wu menunggu. Sang Wu pun menjawab tidak apa-apa, dirinya sendiri pun baru saja tiba di tempat tersebut. Kang Seo pun basa-basi dengan cara bertanya apakah mereka akan memesan minuman. Sang Wu pun menjawab bahwa dirinya telah memesan minum. Lalu Kang Seo berkata apakah Sang Wu ingin pergi berburu ke tempat yang aman dan bisa ditangani oleh pemburu pemula. Sang Wu pun menjawab ya, bahwa dirinya ingin ke tempat yang mudah terlebih dahulu. Lalu Kang Seo berkata tapi dirinya belum mengetahui skill dari Sang Wu. Lalu Sang Wu pun menjawab bahwa skillnya adalah cloning. Mendengar jawaban dari Sang Wu, Kang Seo pun berkata ia pernah mendengar skill tersebut sebelumnya, dan apakah itu hanya ilusi yang tak dapat melakukan apa-apa. Tampak Kang Seo memberikan sebuah kontrak kepada Sang Wu. Ia pun menjelaskan beberapa tempat untuk berburu monster. Yang pertama adalah tempat para slime. Slime tidak terlalu agresif dan tak terlalu berbahaya, tetapi ketika dia mati akan mengeluarkan cairan dan gas beracun. Dan menurut Kang Seo, Sang Wu memerlukan masker dan baju perlindungan khusus. Tetapi itu tidak mudah untuk dipakai dan tidak bisa berburu dalam waktu yang lama. Mendengar perkataan Kang Seo, menurut Sang Wu itu tak masalah baginya, sambil ia memfoto kontraknya dengan Kang Seo. Lalu Kang Seo melanjutkan dan memberitahu tempat berburu yang kedua, yaitu kelinci bertanduk. Di sana Sang Wu akan menghabiskan waktu yang lama karena kelinci tersebut susah untuk ditangkap. Dan di sana juga ada pagar keamanan. Kang Seo juga berkata bahwa ada juga monster kelas rendah lainnya. Tetapi dua yang disebutkan olehnya tadi adalah tempat berburu monster yang dapat menjamin keselamatannya. Lalu Sang Wu berkata bahwa kedua tempat yang dijelaskan oleh Kang Seo cukup bagus dan ia tertarik. Ditambah lagi ia juga suka dengan harganya. Lalu Sang Wu memilih ia menginginkan kontrak yang dipilihnya. Kang Seo pun berterima kasih kepada Sang Wu. Tetapi ia menyuruh Sang Wu untuk memilih salah satu tempat berburu saja. Sang Wu yang asik keluar dan berkata ia tak bisa memilih salah satu dari tempat berburu tersebut sambil memberikan cap kepada kontrak tersebut. Ia pun berkata ketika ia memilih kedua tempat berburu itu, artinya ia ingin berburu di kedua tempat tersebut. Kang Seo pun tampak kebingungan. Lalu ia berkata senang bertemu dengan Sang Wu dan meninggalkan Sang Wu. Setelah itu tampak Kang Seo mengingat pertemuannya dengan seorang pemburu lainnya dan Kang Seo berkata bahwa pemburu tersebut memiliki skill clone. Kang Seo pun ingin melihat skill cloning tersebut. Lalu pemburu tersebut mengeluarkan skill cloning miliknya dan tiba-tiba saja cloning miliknya tersebut menyerang dirinya sendiri. Kang Seo pun terkejut. Ia tampak takut dan menyuruh pemburu untuk tetap tenang. Lalu sang pemburu berkata bahwa semua itu adalah cloning ilusi.
Lalu Kang Seo ingin menyentuh pedang dari cloning ilusi tersebut. Tangannya tembus begitu saja. Kang Seo pun berkata, skill tersebut tak dapat digunakan untuk melawan monster. Lalu pemburu tersebut berkata bahwa skillnya cukup sempurna untuk menarik perhatian monster. Melihat cloning dari Sang Woo, ia takjub dengan cloning yang nyata. Kang Seo bertanya kepada Sang Woo, apakah mereka kembar? Sang Woo pun tertawa dan berkata bahwa cukup masuk akal jika Kang Seo berpikir mereka kembar. Sambil memegang pundak cloning nomor 1, Sang Woo berkata bahwa yang sedang duduk tersebut adalah cloningan dirinya. Dan ia juga berkata mungkin Kang Seo pernah bertemu dengan skill yang sama, tetapi itu hanya sebuah ilusi. Tapi skill yang dimilikinya adalah mirip dengan yang asli atau skill cloning yang sempurna. Sang Woo juga berkata sebenarnya masih ada satu cloning lagi, tapi ia menyuruhnya untuk pergi ke gym. Mendengar perkataan Sang Woo, Kang Seo pun terkejut. Ia bertanya apakah klon dapat membentuk otot. Sang Woo pun menjawab, jika cloning miliknya bertambah kuat, maka dirinya juga ikut bertambah kuat. Lalu Kang Seo tampak kagum dengan skill Sang Woo. Menurutnya skill ini bukan setara dengan pemburu kelas F. Dan menurutnya Sang Woo memiliki potensi yang sangat besar. Sang Woo pun berkata kembali ke topik dan ada yang ingin ia tanyakan kepada Kang Seo. Sang Woo bertanya apakah tidak menjadi masalah jika ada dua orang yang memasuki tempat berbeda di waktu yang sama. Kang Seo pun menjawab, mungkin akan sulit untuk masuk di saat yang sama, dikarenakan ada catatan untuk siapa saja yang masuk. Kang Seo pun berkata mungkin ia bisa berbicara dengan asosiasi pemburu dan menyesuaikan beberapa aturan. Dan ia mengajak Sang Woo karena ia harus memindai identitas dan menunjukkan skill milik Sang Woo. Sang Woo pun berkata tentu saja ia bisa ikut dengan Kang Seo. Tetapi ia tak bisa menggunakan cloning sampai besok karena ada tenggat waktunya. Lalu Kang Seo pun berkata mereka akan bertemu di pusat pelatihan 2 hari lagi. Lalu Kang Seo bertanya mengenai kontrak. Sang Woo pun menjawab bahwa ia sudah memberi cap pada kontrak tersebut dan sudah memeriksa ukuran foto yang dikirimkan kepadanya. Kang Seo pun berdiri dan menyulurkan tangannya sambil berkata, ia menunggu kerjasama yang baik dari Sang Woo. Mereka pun bersalaman dan meninggalkan tempat tersebut. 2 hari setelahnya di pusat pelatihan, tampak Sang Woo sedang celingak-celingu memperhatikan sekitarnya. Lalu Kang Seo datang menghampirinya dan berkata bahwa Sang Woo datang lebih awal. Sang Woo pun menjawab ia datang lebih awal karena Kang Seo menunggunya. Dan begitu juga orang-orang asosiasi dalam pusat pelatihan. Lalu Kang Seo berkata sebagian besar fasilitas berburu sudah ada di dalam. Dan ia mengajak Sang Woo untuk masuk ke dalam gedung pusat pelatihan. Mereka langsung menuju bagian administrasi. Di sana mereka ditanya tentang keinginan mendapatkan 2 akses ke tempat berburu. Sang Woo menjawab itu karena ia memiliki skill cloning. Tapi ia hanya memiliki 1 gelang identitas. Lalu pria yang berada di administrasi pun menyuruh Sang Woo untuk menunggu sebentar. Karena Sang Woo adalah orang pertama yang meminta akses ganda, lalu orang tersebut menunjukkan dokumen permohonan akses ganda dan menyuruh Sang Woo untuk ke kantor polisi dan ruangan peralatan untuk memproses dokumen dan mengikuti proses tes. Sang Woo pun tampak kaget. Lalu Kang Seo dengan baik hati berkata ia saja yang akan mengurus dokumen-dokumen tersebut dan menyuruh Sang Woo untuk pergi ke ruang demonstrasi. Sang Woo pun berterima kasih kepada Kang Seo. Kemudian tampak Kang Seo sedang mengurus beberapa dokumen dan Sang Woo sedang berada di ruangan demonstrasi menunjukkan skill miliknya. Di sisi lain sedang ada kakek tua yang sedang membuat gelang identitas untuk Sang Woo agar memiliki 2 akses ke tempat pemburu. Lalu sang kakek berkata bahwa gelang identitas yang identik telah selesai.
Sekarang cloning dapat masuk untuk berburu hanya dengan memindai jari mereka. Kakek tersebut juga menjelaskan bahwa gelang tersebut dapat mengingat karakteristik dan keterampilan cloning, dapat masuk dan keluar secara bersamaan di tempat yang berbeda, dan kemungkinan tempat yang pernah dimasuki oleh Sang Wu dimasuki juga dengan cloningnya. Lalu Sang Wu berterima kasih kepada kakek tersebut dan mengambil gelang identitasnya. Kakek tersebut mendekat dan memegang bahu Sang Wu. Ia berkata skill milik Sang Wu sangat menarik dan belum pernah ada yang seperti ini di Korea. Sang Wu pun menarik keluar cloning miliknya dan berkata mereka ingin pergi dulu, dan sekali lagi ia berterima kasih atas gelang identitas tersebut. Kakek yang ditinggal sendirian merasa bahwa Sang Wu bisa saja jadi subjek tes yang baik. Kemudian Sang Wu yang sudah keluar ruangan berkata kepada Kang Seo bahwa gelang identitas miliknya sudah selesai dibuat, dan Kang Seo mengucapkan selamat kepada Sang Wu. Lalu Sang Wu berkata, akhirnya semua persiapan untuk berburu sudah selesai. Lalu Kang Seo bertanya apakah Sang Wu akan segera pergi ke tempat berburu. Sang Wu pun menjawab ia akan segera pergi ke tempat berburu dikarenakan jadwalnya hari ini sedang kosong. Kang Seo pun bertanya kenapa cloning milik Sang Wu selalu saja menggunakan masker. Sang Wu pun menjawab jika tidak menggunakan masker akan menarik banyak perhatian orang. Lalu akhirnya part ketiga pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.